Kita mengakui hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh medis yang resmi, orang punya jawaban alternatifnya. Dan itu kita harus hormati dong. Iya kan? Bahwa medis belum bisa menjelaskannya karena lemahnya akal. Tetapi yang dimiliki orang seperti Bu Ida itu anugerah dari Tuhan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak Tuhan. Benar nggak? Kan gitu. Tapi kalau hanya berdasarkan akal, ya matilah harapan mereka yang sudah bengkok-bengkok itu, yang kemudian bisa diluruskan, yang stroke kemudian bisa baik. Tetapi apakah dia jawaban dari semua? Enggak. Dia juga mengakui ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Dia periksa, oh mohon maaf saya tidak mampu. Ada juga keterbatasannya gitu. Dan tadi kita sudah diberitahu dan dicerahkan oleh Ibu Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan kita, bahwa pengobatan alternatif itu sudah ada aturan SK menterinya. Nah sekarang kalau menurut Ibu Dokter tadi, ada perlindungan hukum segala macam, ini rumit ini barang ini. Kalau mau bikin, benar nggak Bu Dokter? Bagaimana membuat aturan yang baku soal seperti itu? Saya kira pada akhirnya adalah pilihan pada masyarakat. Masyarakat kan punya pilihan untuk melihat jenis pengobatan alternatif yang berisiko atau tidak. Ya toh? Kan kita bisa memilih dengan akal. Mana ini yang bohong-bohongan, yang keluar kaca, keluar rambut, keluar apa di ruang gelap, bau dupa. Ya gitu mungkin kita harus pertanyakan. Karena apa? Tidak ada penjelasannya, tidak kita lihat. Lah ini nyata di depan semua orang, ya. Dan saya kira yang seperti Ibu Dayak ini, saya kira tidak hanya dia, banyak mungkin. Tapi orang tidak mau terbuka. Karena takut dihujat, dibilang musyrik, dibilang bidah mungkin, dibilang melanggar hukum. Padahal kita yang gagal membuat satu regulasi atau memahami bahwa ini adalah juga harapan hidup orang yang nggak bisa dijawab oleh medis. Itu kita harus akui dulu gitu loh. Nah, tapi itu satu hal. Yang kedua, menyangkut sengkarut soal Ibu Ida Dayak ini, saya sebenarnya datang kemari berharap ketemu pesulap merah nih. Karena ketika kemudian dia menyerang kelompok masyarakat di satu pulau, katakanlah suku Dayak, ya. Ingin saya sampaikan Ibu Ida ini tidak membawa-bawa Dayak loh. Itu branding yang diberikan kepada dia karena dia memang berasal dari sana lalu memakai katakanlah simbol-simbol Dayak. Tetapi kan dia tidak pernah bilang bahwa ini ilmu Dayak atau apa. Lalu yang namanya seorang pesulap merah ya mengeluarkan statement yang seolah-olah menantang-nantang padahal tidak ada orang Dayak menantang-nantang. Harusnya ini dianggap sebagai satu karunia. Anda tidak percaya? Silakan. Tapi jangan bunuh harapan orang yang berharap bisa disembuhkan melalui dia dong. Kan gitu. Ya, dan saya kira disinilah harusnya ilmu medis belajar dan kita harus akui loh. Harus akui bahwa banyak sekali penyakit atau penderitaan manusia ini di bidang kesehatan yang nggak bisa dijawab oleh ilmu medis. Berilah tempat itu, karena kalau tidak akan berkembang juga. Seperti saya bilang tadi, akupunktur.